يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin hadirat, mengawali ramah takziah kita malam hari ini, mari kita sempatkan untuk bersedekah bacaan suratul Fatihah. Kita sama-sama niatkan pahalanya kepada Ruh Sultannya almarhumah Hajjah Ngatimen Yatinen binti Rajiman Sogol. Ilaha sihinnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang lahir di dunia ini umatnya Nabi, maka menjadi ketentuan sebagai ajaran kita bahwa bayi itu disambut dengan azan yang diawali dengan lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan setiap kita umat Nabi pada akhirnya akan diucapkan dan dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata hidup memang singkat, tidak lama, dan waktu terus berputar tanpa henti. Apala yatafakkarun, maka pikirkanlah semua yang hadir takziah malam hari ini, karena hanya orang yang berpikirlah yang bisa mengerti. Rambut dulu hitam, sekarang sudah mulai banyak yang putih. Betul tidak? Tanda apakah itu rambut yang dulu hitam sekarang sudah putih? Tiada lain dan tiada bukan tanda semakin dekatnya kain kapan warna putih di tubuh ini. Dulu kita masih sehat, sekarang sudah mulai kurang sehat. Tanda apakah itu? Tanda demi tanda bahwa sebentar lagi tubuh tidak akan bisa lagi bergerak, melainkan hanya dibungkus dan sebelumnya dimandikan oleh orang lain. Apala yatafakkarun. Ibu-ibu pernah lihat orang mati mandikan dirinya sendiri? Pernah tidak? Makanya baiki sifatnya supaya nanti banyak orang yang memandikan. Termasuk pelajaran dulu waktu kita masih muda, usia remaja, apalagi pengantin baru, semangatnya luar biasa. Makan makanan apapun di depan mata bisa disikat. Tapi coba mi bedeng dengan usia 50 tahun, apalagi yang sudah 60 tahun, bila yang 70 tahun. Coba mi, kami kontrol. Pun natena lobe. Waqtilafil laili wan nahar,
berganti siang dengan malam, malam siang, demikian pula seterusnya. La ayatin liulil albab, adalah pertanda bagi orang yang punya akal. Apa yang dimaksud oleh Allah, ada orang yang punya akal tapi akal itu tidak dipakai berpikir sehingga nanti menyesal pada saat sakratul maut. Tidak ada orang yang tidak menangis pada saat sakratul maut, Bapak Ibu. Orang yang sudah haji 5 kali pun menangis nanti pada saat sakratul maut. Apalagi orang yang, mohon maaf, jarang-jarang memang melaksanakan salat, lebih-lebih nanti pada saat sakratul maut ia menangis. Maka kematian Allah jadikan sebagai ujian, liyabluwakum ayyukum ahzanu amala. Kematian sebenarnya itu adalah cobaan sekaligus ujian untuk hamba Allah siapa yang terbaik amal ibadahnya. Tapi mesti dicatat, biar rajin ki sholat berjamaah di masjid, mungkin selalu kita mengaji di masjid, tapi kalau tidak baik sifatnya kepada tetangga, maka orang tidak menangis nanti kalau mati ki. Betul tidak? Halo, betul tidak? Orang tidak menangis nanti karena kita sudah haji 5 kali, tidak. Orang juga nanti tidak menangis karena 5 mobil tak, tidak. Orang juga nanti tidak menangis karena 5 rumah tak, tidak. Orang juga nanti tidak menangis karena bermiliar-miliar uang tak, tidak. Tapi yang membuat nanti orang menangis adalah kebaikan-kebaikan apa yang pernah ibu bapak lakukan sehingga orang mesti dan pantas mengeluarkan air mata. Jujurlah semua yang hadir malam ini, semua yang hadir termasuk yang ceramah, kira-kira menangiskah nanti keluarga kalau kita yang meninggal? Karena pernah kejadian saya lihat ada orang yang meninggal tidak ada orang menangis. Nanti saya kobi-kobi, kenapa engkau tidak menangis? Dia bilang, bagaimana mau nangis Ustaz? Nah itu yang meninggal kadeh kalau bicara sana sombong nak. Tidak ada orang sombong di sini. Menangis tidak ada Ji. Siapa mau menangis sama sombong? Ustaz Ansar tadi mengurus jenazah, memasukkan jenazah di liang lahat. Tempatnya dari posisi Ustaz Ansar berdiri kurang lebih 30 km. Tapi awalnya saya berkata, sebenarnya yang terbaik mengurus jenazah di dalam liang lahat itu adalah anaknya. Kalau tidak ada anak, adalah keluarga terdekatnya. Tapi jemaah bertanya, Ustaz, mungkin ini adalah wasiat. Karena pada saat almarhum masih sakit, dia berucap lebih dari 1 kali, kalau saya meninggal, panggilkan nggak Ustaz Ansar dari Maros, masukkan jenazahku ke dalam jalan. Jadi saya, ternyata wasiat kita tidak bisa menghindar. Tapi di balik kesusahan yang kita rasakan, sebenarnya ada nikmat dan ujian yang besar yang kita akan dapatkan berkah dan manfaatnya. Inilah takziah. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu pertanyaan baru kita tutup takziah malam pertama ini. Apakah kita sudah siap juga meninggalkan keluarga? Sudah siapkah kita meninggalkan dunia yang sementara ini? Sudah siapkah kita pakaian mewah itu akan berganti tempat dan dipakai orang-orang lain? Dan ibu-ibu khususnya, sudah siapkah cincin emas, kalung, gelang itu akan dipakai oleh pengganti tak? Sudah siap Jaki? Anda cukup. Siap tidak siap, pasti akan digunakan oleh orang yang hidup. Ustaz Ansar sampai hari ini tidak pernah melihat ada seorang istri yang kaya raya lalu ia bawa emasnya. Mungkin dia punya ringgit ataupun rupiah, tidak ada yang dia bawa ke liang lahatnya, tapi yang dibawa hanya kain warna putih. Apalah ya tafakkarun, maka pikirkanlah apa yang mesti kita siapkan. Maka ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam terlenanya kita mencari rezeki untuk istri dan anak-anak, demikian pula seorang istri untuk anak-anaknya,
Ternyata kita lupa siapa yang mesti melakukan kewajiban pada saat kita meninggal, mulai dari menuntun kita pada saat sakratul maut sampai memasukkan ke dalam liang lahat. Karena seharusnya yang lakukan semua itu bukan orang lain, bukan tetangga, tapi mesti orang di dalam rumah kita sendiri. Apa itu yang dimaksud? Mulai dari tuntunan bagaimana menuntun keluarga yang sakratul maut sampai memasukkan ke dalam liang lahat. Mudah-mudahan cukup waktu. Saya akan bahaskan secara singkat doa demi doa yang dibaca, supaya kalau ada orang yang sakratul maut sampai memasukkan ke dalam liang lahat, kita sendiri yang lakukan untuk keluarga kita. Insya Allah. Tapi ini materinya kalau dibahas kira-kira selesai jam 5 subuh. Biar nih leporeta. Pokoknya saya singkatkan saja. Dalam tuntunannya terurai dengan jelas dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj, bagaimana tahapan yang mesti dilakukan sampai masuk ke dalam liang lahat kuburan. Yang pertama, kita awali pelajarannya sebelum meninggal, bahwa tuntunan yang pertama yang mesti disiapkan dan dilakukan oleh keluarga pada saat kita melihat ada salah satu di antara keluarga kita yang sakarat adalah hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah. Itu tuntunan yang sudah digariskan oleh Nabi. Bagaimana cara menghadapkan ke Baitullah? Ya, posisinya seperti pada saat almarhumah Yatinam, almarhum Hajjah Yatinam dimasukkan ke dalam liang lahat, dimiringkan posisi kepala, dinaikkan sedikit. Itulah sebabnya umatnya Nabi dimanapun berada pasti dihadapkan menghadap ke Baitullah. Posisi kita di Maros posisinya sempurna menghadap Baitullah, arah barat tapi miring sedikit. Tidak tahu berapa senti miringnya, yang pasti ada sedikit miringnya. Jadi tuntunan itu yang mesti kita ingat, yang harus dilakukan oleh anak keluarga pada saat melihat orang yang sakratul maut. Saya singkat. Yang kedua, setelah dihadapkan ke Baitullah orang yang sakratul maut, perintah Nabi yang kedua adalah Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah orang yang sakratul maut itu Al-Quran di sampingnya. Apa yang dibaca? Karena kurang lebih 114 surah dalam Al-Quran ditunjukkan oleh Nabi, cukup dan diwakili oleh surah Yasin. Pada saat orang tua tak, suami tak, istri tak, anak tak sakratul maut, baca maki Yasin. Yasin, pelan-pelan sambung maki. Wal Qur'anil Hakim, pelan. Yang mesti ditambahkan penjelasannya adalah kalau satu orang yang mau baca surah Yasin, pada posisi mana dia membaca surah Yasin? Ternyata jawabannya, kalau satu anak yang mau membaca surah Yasin, maka dia duduk posisinya pas di depan wajahnya orang tuanya. Kalau dua orang yang mau membaca surah Yasin, maka dia duduk pas sejajar dengan kepalanya. Bisa dibayangkan tidak? Kalau tidak bisa dibayangkan, sini Bu Rahman bareng. Kalau tiga yang mau membaca surah Yasin, maka posisi yang ketiga setelah melihat sudah ada yang duduk pas di depan wajah dan di bagian kepala, maka dia duduk pas di depan dadanya. Ini ada semua maksudnya. Sebentar kita jelaskan. Yang penting kita paham dulu urutannya. Kalau empat yang mau membaca surah Yasin, maka dia duduk pas di depan ini. Kalau 5, dia duduk pas di depan lututnya. 6 di belakang punggung. 7 di belakang pinggul. 8 di belakang lutut. 9, 10 pas sempurna mengelilingi jasad ataupun jenazah yang sudah terbaring kaku. Lalu bertanya, ya Nabi ya Rasul, kenapa orang yang sakratul maut itu mesti dibacakan surah Yasin? Dijawab oleh Nabi, karena pada saat detik-detik malaikat waktunya akan mencabut ruh orang yang akan dicabut nyawanya, maka malaikat pun akan malaikat dan berada di tempat itu bersama iblis yang ingin menggodanya.
Apa kata iblis di hadapan Allah? Ya Rabb, sumpahku tidak akan pernah saya lupakan. Sumpahku di hadapan ya Rabb, akan saya jadikan anak cucu Adam yang akan mengikuti jalanku ya Rabb. Allah pun hanya berfirman, lakukanlah, carilah anak cucu Adam yang akan mengikuti langkahmu. Maka pada zat zakratul maut, itu adalah pertarungan terakhir anak cucu Adam untuk menyelamatkan dirinya pada saat yang sangat genting. Maka itulah Nabi sampaikan, bacakan surah Yasin, mudah-mudahan tidak ditembus oleh iblis yang pada saat itu sangatlah benci kepada anak cucu Adam dan ingin menjadikan anak cucu Adam kafir dalam keadaan sakratul maut. Makanya perlu dibacakan surah Yasin. Bu, baca surah Yasin. Ada yang bertanya, berapa kali baca surah Yasin? 1 kali minimal. Karena tuh jemaah aku, alhamdulillah waktu takziah, dia bilang, Ustaz, saya waktu sakratul maut, mama aku Ustaz, saya bacakan Yasin 30 kali. Saya bilang, syukur maki itu. Ya saya penasaran, berapa lama sakratul maut, mama tak? Dia bilang, Ustaz, alhamdulillah tidak lama Ji. Ya saya tanya lagi, berapa lama baca surah Yasin? Bisa baca 30 kali dari pagi kan sampai malam. Dia bilang, tidak tahu Ustaz. Curiga sama ini. Langsung bilang, berapa kali Ji? Berapa menit kita pagi baca surah Yasin? Dia bilang, kurang lebih 10 menit Ustaz. 30 kali 10 menit. Nah saya lagi ternyata kecurigaanku terbukti. Saya bilang, baca beda coba Yasin. Dengan santainya diambil tasbih, lalu berkata, Yasin, Yasin, Yasin. Saya bilang, Al-Laila Sutta. Gak biar 100 kali kalau begitu. Surah Yasin. Dilanjutkan yang ketiga. Setelah dibacakan surah Yasin, perintah Nabi adalah lakinu mautakum. Talkinkanlah orang sakratul maut itu. Bagaimana caranya ditalkin orang yang sakratul maut? Dibisikkan di telinganya, la ilaha illallah. Itulah ucapan terakhir ketika azan dikumandangkan di saat kita bayi. Diawali dengan takbir, ditutup dengan la ilaha illallah. Sampai-sampai Nabi menyampaikan dalam hadis yang sahih, man qala akhirul kalam la ilaha illallah dahlal jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah pada zat zakratul maut, dahlal jannah, pasti masuk surga. Pertanyaannya, mampu tidak kita mengucapkan nanti kalimat itu di penghujung kita nanti bernapas? Itu yang jadi PR. Pengalaman saya Pak Ibu, ternyata mengucapkan la ilaha illallah tidak gampang. Tapi memang ada orang yang dimudahkan, tetap ada. Tapi lebih banyak kenyataan orang yang, mohon maaf, kenyataan yang berbicara. Lebih banyak orang yang sangat susah pada saat sakratul maut. Al-Kisah ini tercatat dalam hikayat. Ada 2. Yang pertama, orang yang sakratul maut ini adalah kiai. Dan pada saat dia sakratul maut, dia sangat gelisah, tangannya bergerak seolah-olah ingin menggapai sesuatu. Menangis santrinya di sampingnya karena dia kasihan, alangkah tersiksanya Pak Kiai guruku. Lalu yang kedua, kisah yang kedua hampir bersamaan. Mohon maaf saya sebutkan karena kita akan ambil hikmahnya. Yang kedua adalah preman Tattara. Pada saat sakratul maut ternyata tangannya tidak bergerak, diam, tenang sekali. Maka temannya pun berkata, tenangnya bosku menghadapi sakratul maut, tenang sekali bosku, luar biasa ini bosku ini. 2-3 hari setelah dikubur keduanya, santri ini dimimpikan melalui mimpi yang terjadi. Pada saat itu ia bertemu kembali dengan syekh gurunya. Pak Kiai, saya ingin bertanya Pak Kiai, kenapa pada saat zakratul maut engkau dituntun la ilaha illallah, tapi pada saat itu tanganmu ingin menggapai sesuatu, tubuhmu bergerak seolah-olah engkau tersiksa Pak Kiai. Kata Pak Kiai, anakku, muridku, sebenarnya pada saat engkau menuntunku la ilaha illallah, pada saat itulah sudah kelihatan taman-taman surga untukku. Maka pada saat itu saya ingin menggapai semua yang ada di hadapanku, karena nikmat ternyata sudah ada di hadapanku. Makanya tanganku bergerak, tubuhku bergerak karena ingin pergi secepatnya ke tempat itu. Lalu mimpi yang kedua, mimpinya nitolokah. Bro,
Halo Mas Bro. Langsung dia bilang, Mas Bro, kenapa Mas Bro? Saya mau bertanya Mas Bro, alangkah tenangmu waktu sakratul maut Mas Bro. Apa amalanmu Mas Bro? Kata Mas Bro, bro, waktu saya sakratul maut, gunung ternyata itu ditindiskan di tubuhku, makanya tidak bisa mau bergerak masih. Karena asap telah datang. Waktu itu saya tidak bisa lagi bergerak. Itu memang kejadian yang terjadi pada saat kita menghadapi detik-detik sakratul maut. La ilaha illallah. Simpanlah itu kalimat di hati kita yang paling dalam. Jangan pernah lepaskan kalimat itu, karena hanya mereka lah yang menyimpan kalimat itu dengan baik yang akan mendapatkan ketenangan ketika zakratul maut tiba. Ada orang yang bertanya, apakah kita nanti mampu mengucapkan la ilaha illallah pada saat zakratul maut? Sebenarnya ada itu tanda papijepuna rengi puang Allah Ta'ala. Apa itu tanda yang dimaksud dengan tanda papijepuna rengi puang Allah Ta'ala? Mari kita simak sedikit ilmunya. Ilmu yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Papijepunya. Tidak apa-apa saya bugis sedikit? Ibu-ibu mengerti bugis? Kalau mengerti bugis, saya bugis sedikit, baru bahasa Indonesia sedikit. Ilmu papijepunya itu ada pada hati kita, pada diri ini sebelum sakratul maut tiba. Pertanyaannya, siapakah kita? Akan dijawab oleh diri sendiri. Kapan bisa kita jawab diri sendiri? Pada saat kita mungkin naik motor. Pada saat naik motor ada anak kecil yang melintas. Maka pada saat melihat anak kecil yang melintas, maka semua orang yang hampir menabraknya berada dalam keadaan namanya kaget. Orang yang kaget akan keluar sebenarnya siapa dirinya. Pada saat engkau kaget, pada saat istilah Bugis Makassarnya tak bangkah, keluar itu aslinya siapa sebenarnya ada pada diri ini. Ada orang pada saat kaget, tiba-tiba yang keluar di mulutnya Subhanallah, ada yang keluar di mulutnya Allahu Akbar, ada yang keluar dari hatinya Allahu Akbar la ilaha illallah. Tapi tidak sedikit juga ada orang yang pada saat kaget tak bangkah, yang keluar dari mulutnya ulala kak bulan maks anda. Saya kisah nyata. Setelah bawa pengajian di Masjid Raya Timika, paginya saya dibawa jemaah jalan-jalan ingin berangkat ke Kuala Kencana. Dalam keadaan tertidur karena kelelahan, tiba-tiba sopir ini ternyata sudah almarhum juga sekarang, mengencangkan mobilnya dan sengaja merem kencang. Orang tertidur. Alhamdulillah posisi semua jemaah yang ada di mobil semua berteriak Allahu Akbar. Lalu dia tersenyum dan berkata, ternyata Ustaz ya, itu yang keluar semua di hatinya jemaah, karena tergantung apa yang ada memang di dalam hati. Alhamdulillah. Jadi tes pagi sebentar ibu-ibu. Pulang di rumah, masuk di kamar, matikan lampu, baru panggil papa. Papa, bilang itu saya minta, kenapa ke mama? Kasih patah bangka kak dulu ya. Yang keempat, sambung. Pada saat sudah ditunaikan kewajiban yang ketiga, talqin la ilaha illallah, ada kode yang muncul, tapi saya tidak akan jelaskan di hadapan banyak orang di mana kode itu berada. Mohon maaf, adab ilmu mesti murid yang cari guru, bukan guru yang mesti menyampaikan semuanya. Pada saat yang keempat, kalau sudah takdirnya Allah mengucapkan la ilaha illallah kepada orang yang sakratul maut, berangkatlah kita pada tahapan yang terakhir. Pada saat kedua kakinya orang yang sakratul maut dingin, maka itu pertanda ruh sudah akan dicabut dari jasadnya. Kakinya orang yang sakarat beda dengan kakinya orang yang masih hidup pada saat posisi dingin. Coba beda Pak Lurah, tidak dingin jika kita. Kalau dinginnya lain-lain, waspada ke. Segera cepat pulang, peluk istri tak peluk suami itu. Tidak ada tonjang mengantuk di sini. Tak termasuk itu Pak Ibu, cepat dingin nanti kaki orang mengantuk kan sudah ceramah takziah.
apa yang dibaca pada saat kedua kaki dingin. Maka sebenarnya dalam Al-Quran ada yang dibaca dalam penghujung surah Al-Fajr. Yang dibacakan adalah Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Bacakanlah 3 kali. Tidak apa-apa sampai 3 kali dengan pelan. Kenapa mesti dibaca sampai 3 kali? Karena memang itu adalah panggilan Allah kepada ruh yang akan dicabut nyawanya. Setelah dibacakan itu sampai terakhir, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah, 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 kembalilah wahai hambaku yang tenang. Kembalilah engkau dengan hati yang tenang, hati yang rindu ingin berjumpa dengan Rabbmu. Allah pun menanti kedatanganmu, wahai hamba yang tenang. Padahuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam taman-taman surga sebagai balasan dari apa yang sudah engkau lakukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya keluarlah ruh itu. Pada saat ruh keluar itu disaksikan oleh kedua matanya almarhumah. Makanya semua orang yang meninggal itu pasti terbuka matanya. Tidak ada orang yang meninggal tidak terbuka matanya. Ya Nabi ya Rasul, kenapa orang yang meninggal semua terbuka matanya ya Nabi? Dijawab oleh Nabi, karena dia sebelum ruh itu pergi diperlihatkan untuknya apakah taman-taman surga ataukah sebaliknya asap telah menantinya. Itu yang dia saksikan dan dia lihat. Maka akhirnya dia pun melihat ruhnya keluar dengan pelan. Dan pada saat itulah kenyataan yang berbicara. Mata terbuka, dan setelah mata keluar, mata sudah terbuka dan ruh keluar, tugasnya keluarga untuk menutup mata yang sudah terbuka karena sudah berpisah dengan ruhnya, ataukah disebut dengan almarhum. Dilompati pembahasan. Begitu malaikat membawa ruh kepada Allah untuk dihadapkan, maka Allah pun berfirman, kembalikan ke bumi ruh itu, supaya ia melihat kenyataan siapa yang akan menutup matanya, supaya dia melihat kenyataan siapa yang sebentar memandikannya, supaya dia melihat kenyataan siapa sebentar ia membungkus dengan kain kafan, supaya dia melihat kenyataan sebentar siapa yang memimpin sholat jenazah, sampai dia melihat kenyataan siapa sebentar yang memasukkan ke dalam jalan lahat. Biarkan dia melihat kenyataan itu. Wahai malaikat, bawalah ruhnya di samping jasad yang sudah berpisah itu. Jemaah, stop atau lanjut? Materinya akan sangat penting untuk didengar. Pada saat ruh itu berada di sampingnya, maka dia pun akan melihat kenyataan tangisan yang tidak pernah kita bayangkan sedihnya orang yang meninggal. Ketika dia melihat bahwa yang menutup matanya ternyata bukan anaknya, bukan menantunya, bukan cucunya, tapi orang lain yang menutup matanya. Itu yang mesti diingat. Semua yang hadir ini, harta itu hanya tipuan mata. Karena bagaimana mungkin bukan menjadi tipuan mata. Tidak ada yang kita bawa menuju kelillahan. Lihat wahai orang yang meninggal, siapa yang tutup matamu. Alangkah beruntunnya kalau orang yang meninggal punya anak 5, 2 anak perempuan, 3 anak laki-laki, dan kelima anak ini sudah diajarkan tentang bekal bagaimana menuntun sampai mengurus jenazah. Maka pada saat meninggal cukuplah kalimat yang saya akan ucapkan. Maka anak akan berkata, Ibu, saya tahu engkau berada di sampingnya jasadmu ibu. Tapi tersenyumlah wahai ibunda, karena tadi pada saat engkau sudah meninggal ibunda, kakakku yang pertama, katakanlah Muhammad Abdu, dialah yang melaksanakan tugas menutup matamu ibunda. Tersenyumlah bunda, kami tahu engkau melihat kejadian ini. Kebetulan yang meninggal adalah seorang ibu, maka ia pun berkata, Ibu,
Dua kakakku perempuan ibunda sudah siap dengan bekal yang sudah pernah diajarkan. Dia akan memandikan jenazahmu bunda. Tenanglah bunda, bukan orang lain yang kami panggil untuk memandikanmu bunda, tapi anak-anakmu telah siap untuk memandikan. Bagaimana membersihkan kotoranmu, bagaimana cara memandikanmu, kami sudah siap ibunda. Karena kami tahu itu adalah kewajiban anak kepada orang tua yang sudah meninggal ibunda. Setelah dimandikan, maka siapa yang akan memimpin untuk mengkafani? Ibunda, kami 5 orang akan bersama bersaudara akan memberikan kain kafan terakhir untukmu. Tenanglah ibunda, kami tidak akan biarkan tangan orang lain yang akan membungkusmu. Kami anak-anakmu sudah siap untuk membungkus jenazahmu. Akhirnya bunda, kakakku yang kelima bunda, kakak yang keempat bunda, sebentar kami sudah rapat, dia yang akan memimpin salat jenazahmu bunda. Tenangnya hidupmu bunda, tenangnya kepergianmu, karena anakmu pun sebentar yang akan memimpin salat jenazah. Kami tidak akan biarkan orang lain yang memimpin salat jenazah bunda, karena Nabi pernah berwasiat, sebaik-baik orang yang mesti menghadapi orang yang meninggal adalah keluarga terdekatnya. Maka kami semua sudah siapkan. Akhirnya sampai di liang lahat kubur ibunda, kami bertiga saudara laki-laki bunda. Kakak pertama yang berada di bagian kepala, kakakku yang selanjutnya berada di bagian tengah, dan saya sebagai anak yang paling bungsu bunda akan berada di bagian kakimu sebentar pada saat engkau dimasukkan ke dalam liang lahat. Itulah kewajiban kita yang mesti dilakukan kepada orang yang sudah meninggal. Alhamdulillah. Saya lompati pembahasannya karena terlalu banyak memang jenazah, selalu orang lain yang disuruh urus. Ya Allah ya Rabbi, kenyataan kok bicara orang kaya raya tapi orang lain yang urus. Kenyataan yang berbicara di mana-mana. 5 mobilnya parkir tapi orang lain yang memandikan. 10 mobilnya parkir tetapi orang lain yang memimpin salat jenazah, padahal ada anaknya dan menantunya. Kenapa engkau biarkan orang lain yang mengurus orang tuamu, padahal itu adalah kewajiban anak? Cukuplah kata-kata Habibie pada saat masih hidup menjadi renungan kepada kita semua. Apa yang diucapkan Habibie, ucapannya tidak persis sama, kalimatnya 100%, tapi maknanya yang sama. Apa kata-katanya? Kalau masalah kesuksesan anak-anakku, mungkin tidak ada manusia orang tua di Indonesia ini yang bisa mungkin menyaingi, termasuk susah menyaingi kesuksesan anak-anakku semua. Dia cerdas sekali cerdas, dia pintar sangat pintar, hebat sangat hebat, kaya sangat kaya. Tapi alangkah menyesalnya orang tua, ternyata bukan itu yang membanggakan. Karena sebenarnya membanggakan adalah ketika dari kecil anak-anak diajarkan tentang ilmu agama, tentang ilmu agama. Itulah yang abadi. Harta tidak ada, pangkat dan jabatan juga tidak mendatangkan semua itu. Tapi yang mendatangkan kebahagiaan adalah ilmu agama yang pernah dititipkan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah. Cukup atau stop? Sengaja ketawaku kubatasi karena malam tasya pertama. Beda kalau tasya malam terakhir, saya kasih banyak ketawa. Stop atau lanjut? Stop atau lanjut? Sedikit lagi. Akhirnya ceramah ini setelah ditutup matanya jenazah. Bagaimana cara menutup jenazah? Saya akan praktekkan setelah orang menjadi jenazah. Nabi sampaikan ada doanya dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ternyata Nabi membaca doa pada saat menutup mata. Apa yang dibaca? Saya bacakan satu kali. Apa itu doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li fulan. Sebutkan namanya. Warfa' darajat wa khlufu bi'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafzah lahu fi kabri, luaskan kuburannya suamiku, istriku, orang tuaku, anakku, wa nawwir lahu fihi, dan terangilah alam kuburnya. Dan setelah itu dibacakan bisa disambung bismillah wa ala millati rasulillah, tutup matanya baru disambung ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tutup matanya. Akhirnya sampailah wa kafabil maut waida, cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Apa yang ingin diambil? Apakah Bapak ingin nanti meninggal orang lain yang urus?
silahkan. Apakah Bapak menginginkan nanti meninggal anak-anak yang urus, maka tidak terlambat hari ini untuk kita ajari anak-anak agama. Kalaulah jabatan yang kita kejar, kejarlah sampai kapanpun. Tapi pada akhirnya kita akan melihat siapa yang menyesal, siapa yang tertipu, dan siapa yang menangis. Kalaulah uang yang kita ingin cari, kejarlah uang itu sampai berapa jumlahnya. Pada akhirnya kita akan melihat siapa yang tertipu, siapa yang menyesal, dan siapa yang ditinggalkan oleh uang itu. Kalaulah kita menganggap hidup ini sementara, maka jangan biarkan anak-anak tidak belajar agama. Karena pada saat meninggal mereka lah yang kita harapkan, mulai dari menuntun sampai meninggal, dan setelah menutup mata sampai memandikan, memimpin sholat jenazah sampai memasukkan ke dalam lahat kuburan. Saya biasa bertanya, kenapa tidak mau Jawabannya, saya tidak tahu Ustaz. Maka saya akan tutup tasya ini dengan tata cara singkat mengurus jenazah pada saat akan dimasukkan ke dalam lahat. Jangan biarkan orang lain, karena itu perpisahan terakhir antara anak dengan orang tua ketika masih hidup orang tua sampai meninggal orang tua dimasukkan dalam lahat. Tata cara prakteknya yang paling gampang, simak baik-baik anak muda yang ada di belakang. Pada saat jenazah sampai di kuburan, jangan kita takut, lakukan nanti. Apa mau ditakutkan, najasanya orang tua ada. Maka apa yang dilakukan, posisi jenazah disimpan di bagian selatannya lial lahat. Di situ turunlah anak pertama di bagian kepala, turunlah adik bagian perut, turunlah adik di bagian kaki. Lalu pada saat itu kakak yang di bagian kepala berkata sambil membesarkan suaranya boleh. Dia berkata, Bismillah wala sunnati Rasulillah. Itu satu hadis. Bisa juga yang paling sering diucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Lalu diangkatlah jenazah orang tua dengan pelan dari kepala yang dimasukkan dulu, dengan pelan-pelan masuk, diambil oleh anak yang di bagian kaki, lalu disambut oleh bagian tengah, dan disambung kakak yang di bagian kepala, lalu dimasukkanlah dengan pelan, dan begitu sampai di bawah dimiringkan segera menghadap ke Baitullah. Dan setelah itu tugas kakak apa? Yang di bagian kepala, buka kainnya, di bagian tengah juga dilepas pengikatnya, di bagian kaki juga dilepas pengikatnya, bukan kain kafannya dilepas tapi pengikatnya. Lalu bagian kaki di depan, bagian kakak yang paling di kepala, yang paling di depan, buka sedikit wajahnya, lalu ambil buka di bagian pipi yang bagian bawah, supaya pipinya ayahanda itu sempurna berada bersentuhan dengan tanah. Lalu itu dibacalah apa ayat yang dibaca, minha khalaqnakum. Ambil segenggam tanah, orang akan berikan segenggam tanah dari atas. Di mana disimpan yang pertama? Disimpan di pipi bagian sini. Dari tanah engkau berasal, itu artinya wa fiha nu'idukum. Ambil kembali segenggam tanah, lalu disimpan, boleh di sampingnya, boleh juga ada yang mengatakan boleh di sini. Wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Ambil segenggam tanah, boleh bagian sini. Lalu setelah itu diperbaiki kembali bagian kepalanya, turunkan papan, turunkan papan, turunkan papan, sempurna kewajiban anak. Itu yang dilakukan. Apa susahnya seorang anak turun? Itu jangan susah kalau tidak mementongi belajar. Ada yang bertanya, Ustaz, bolehkah diazani di bawah? Sebenarnya tidak ada masalah. Kalau mau silakan, tidak mau juga tidak ada masalah. Turunkan papan, lalu tanah diturunkan. Setelah tanah lial lahat diturunkan, sempurnalah kewajibanmu. Anakku, alangkah beruntungnya diriku, engkau yang memasukkan ayahmu ke dalam lial lahatku. Pulanglah anakku, ayahmu pun ibumu pun bahagia di tempat ini. Kenapa ia bukan bahagia? Karena bukan tangan orang lain yang mengurus sampai di dalam lial lahat.
Tapi kalau orang lain yang mengurus Ki, kesedihan pasti akan datang. Bagaimana mungkin kita tidak sedih? Kita tuntun anak tak sekolah setinggi-tingginya. Kita begitu bangga rumah anak tak berlantai 5. Kita begitu bangga mobil anak tak Alphard 5 parkir di depan rumah. Tapi apa kebanggaan yang bisa dibanggakan di alam kubur kalau orang lain yang mesti lakukan dan mesti kita menonton saja. Semoga apa yang disampaikan ini ada berkah dan hikmah. Saya kode ketawanya memang kurang karena ilmu yang saya mau sampaikan Ki. Jangan sampai banyak ketawa, hilang semua ilmu yang disampaikan. Itulah mesti kalau materi mesti kita urai dengan baik supaya dapat berkah. Ceramah ini nanti kalau mau kita dengarkan anak tak nonton nanti di YouTube. Kas duduk anak-anak tak supaya mereka bisa mendengarkan sebelum sakratul maut tiba. Apalah yang dibanggakan kalau anak tak satu pun yang terlibat pada saat kita mati. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ya Allah ya Rahman, ampunkan segala khilaf almarhum. Demikian pula kami semua yang hadir di tempat ini Allah. Bukakan pintu pikiran dan hati ini ya Allah untuk mengajarkan anak-anak kami, persiapan untuk mereka menuntun kami ya Allah. Ajarkan kami ya Allah untuk istiqamah ya Allah. Tuntun kami ya Allah untuk menggapai rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Surga adalah cita-cita dan keinginan kami setelah meninggal ya Allah. Dan api neraka tidak pernah kami bayangkan bagaimana azab dan pedihnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Al-Fatihah.